Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang bimbing kita dalam doa. Sebelum mulai pelajaran, karena kita berdoa dulu tentang pelajaran sehat kita masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Aisyah Firanda, Adrianus Asun, Anissa, Ataras Kurniawati, Asa, Rigita, Dara, ini hadir, Menika Yosi, hadir ya. Heni, hadir. Irfan, Januario, Katarina Putri, Claudia Cecilia, Marsa Fitri, Marsiana Evi, Rizky, Rito, Romanus, Ajar. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, ibu mau tanya sama kalian. Hari ini kita membahas materi tentang apa? Sistem komputer. Ada yang tidak tahu pengertian dari sistem komputer? Apa? Satu orang coba jawab. Pengertian dari sistem komputer apa? Sistem elektronika yang mampu menerima, memproses dan menyimpan data serta menghasilkan bentuk keluaran berupa teks, gambar, simbol, angka, dan suara. Ada yang lain? Ada yang tahu tentang pengertian sistem komputer? Yang lainnya? Sistem komputer itu tersebut adalah komputer yang biasa dinyatakan sebagai sebuah perangkat elektronika yang mampu menerima, memproses, dan menyimpan data serta menghasilkan bentuk keluaran berupa teks, gambar, simbol, angka, dan suara. Paham? Ini adalah sistem komputer. Di dalam sistem komputer terdapat beberapa perangkatnya. Yang pertama, ada yang tahu? Terdapat apa 3 perangkatnya? Yang pertama, di sistem komputer. Sistem operasi. Yang lainnya, sistem yang terdapat di sistem komputer ada 3 perangkat. Apa? Apa? Sistem yang 3 perangkat yang terdapat dalam sistem komputer. File, home, dan juga. Terdapat 3 perangkat. Yang pertama ada hardware. Setelah itu ada software. Yang ketiga ada firmware. Coba perhatikan gambar di samping ini. Nih, ini adalah gambar apa? Hardware. Yang kedua ini ada gambar software. Yang ketiga firmware. Komputer yang bisa disentuh secara fisik. Monitor termasuk perangkat keras komputer atau bukan? Termasuk. Ya. Selanjutnya pengertian dari software.
suatu program dalam komputer yang menjalankan fungsi tertentu. Ya. Atau biasanya disebut dengan perangkat lunak komputer. Di dalam perangkat lunak komputer terdapat beberapa apa? Aplikasi. Contohnya apa? Windows. Ada Windows, ada Microsoft Word. Word. Selain itu ada apa lagi? Google Chrome. Ya, Dan selanjutnya ada. Sublime Text. Oke, di dalam software atau perangkat lunak terdapat berbagai macam bentuk aplikasi. Yang terakhir ada yang tahu pengertian dari brainware itu apa? Orang yang menggunakan komputer. Ya, contohnya kita membuat sebuah laporan gambar. Misalkan kita memerlukan hardware, software, dan hardware. Misalkan kita membuat sebuah laporan nih. Kalau tidak ada software, apakah bisa kita membuat sebuah laporan atau gambar? Tidak. Kalau ada hardware, apakah bisa kita membuat sebuah gambar? Tidak. Bisa atau tidak? Bisa. Kan kalau ibu tanya sama kalian, misalkan kita membuat sebuah gambar, dokumen, data. Misalkan kalau tidak ada software sama hardware, apakah kita bisa membuatnya? Tidak. Kalau cuma hardware yang ada, tidak bisa kan kita membuatnya? Berarti kan yang namanya software dan hardware sendiri adalah perangkat keras. Hardware itu adalah perangkat keras komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata dapat disentuh atau dipindahkan. Di dalam hardware terdapat beberapa jenisnya. Yang pertama ada apa? Input. Yang kedua ada proses. Yang ketiga ada output. Yang ketiga ada penyimpanan sekunder. Dengan perangkat masukan. Arti pengertian dari perangkat masukan adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Ada yang tahu contohnya gimana? Contohnya gimana? Di situ ada apa saja? Yang pertama mouse. Yang kedua ada keyboard yang memasukkan alat atau input yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar komputer ke sistem komputer. Misalkan kita menggunakan mouse. Mouse biasanya digunakan untuk apa? Menggerakkan atau mengatur posisi kursor. Ada yang tahu? Coba perhatikan di mouse-nya masing-masing. Perhatikan di mouse-nya masing-masing. Sudah? Coba perhatikan di mouse-nya masing-masing. Di mouse-nya. Ini. Coba perhatikan. Scroll. Ini biasanya disebut dengan apa? Biasanya disebut dengan scroll atau yang biasanya disebut dengan tunjuk. Sebelah sini biasanya disebut dengan apa di mouse? Apa? Klik apa yang namanya? Biasa digunakan untuk apa? Ini. Klik apa namanya? Klik kanan. Klik kanan itu berfungsi untuk apa? Membuka menu lihat. Yang selanjutnya ini klik kiri. Fungsinya untuk apa? Ya. Siapa yang belum paham cara menggunakan mouse? Yang di belakang udah paham belum cara menggunakan mouse? Siapa udah paham belum? Ini tadi Sepa, fungsinya untuk apa? Ini yang dinamakan apa tadi Sepa?
telunjuk atau fungsinya untuk scroll. Oke, berikutnya di situ ada apa? Yang kedua, keyboard. Coba perhatikan di keyboardnya tuh. Biasa digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer berupa huruf, angka, atau simbol. Kalau kita mau memasukkan data dari luar sistem komputer, mestinya kita menggunakan keyboard untuk mengetik sebuah huruf, angka, dan simbol. Yang terakhir, scanner. Digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan membaca optimal data atau reader. Contohnya, kalau kita mau memasukkan gambar, foto, ini kan ada scanner tuh, ini kan ada kacanya, tinggal kita masukkan ke dalam. Ini misalkan ini kan printer nih. Ini kan scanner, itu kan kaca kan, ini printer. Misalkan kita menggunakan scanner, kita mau masukkan sebuah gambar, foto, atau tulisan, kita tinggal masukkan ke dalam kaca tersebut. Paham? Kalau kita mau memindai, menyalin data, kita bisa masukkan ke dalam scanner yang bentuknya seperti ini. Paham? Pemproses device adalah suatu alat di mana instruksi program diperoleh untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat input dan hasilnya akan ditampilkan lewat output. Ada yang tahu gambar di samping itu gambar apa? CPU. Contohnya dari processing atau device. Contohnya saat kita memasukkan data lewat alat input, misalkan kita mau masukkan data atau sebuah gambar, atau kita membuat surat yang akan diproses menggunakan software. Alat yang biasa digunakan kita yaitu tadi apa? Keyboard dan mouse. Tapi kalau keyboard dan mouse tidak ada CPU atau CPU, apakah bisa menampilkannya? Tidak. Data ada apa? Ini gambar ini ada yang tahu? Ya. Ini biasanya disebut dengan prosesor. Prosesor itu terdapat di dalam CPU. Ini biasanya disebut dengan CPU. Di dalam CPU ini terdapat prosesor. Yang kedua ada ini apa? Ini biasanya disebut dengan motherboard. Motherboard juga terdapat di dalam CPU pada random access memory. RAM juga terdapat di dalam CPU. Yang terakhir ada kartu VGA. Kartu VGA itu tersebut berfungsi untuk membuat sebuah video di dalam CPU. Paham yang tadi? Yang pertama tadi gambar apa? Gambar prosesor. Yang kedua ada gambar apa? Apa? Yang pertama tadi ada prosesor, yang kedua ada motherboard, yang ketiga ada RAM atau akses random memory, yang keempat ada kartu
VGA. Jenis alat proses yang digunakan komputer untuk mengolah data tadi terdapat di dalam apa? Perangkat apa? CPU. Ada perangkat keluar atau output device. Peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar, cetak, suara yang dihasilkan oleh speaker dan lainnya. Di dalam perangkat keluar atau perangkat output terdapat 4 jenis-jenisnya. Yang pertama tadi terdapat monitor, printer, speaker, dan proyektor. Perangkat keluar output. Yang pertama, di situ ada monitor. Coba perhatikan di komputer kalian. Itu biasanya disebut dengan monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil dari gambar, angka, dan grafik dan sebagainya. Kedua ada apa? Printer. Printer berfungsi untuk mencetak gambar, foto, atau dokumen. Ada yang pernah menggunakan printer? Pernah? Berarti udah tahu ya cara ngeprintnya gimana di printer. Ada yang belum pernah melihat printer? Ada yang belum pernah melihat printer? Ibu tanya sama kalian, ada yang belum pernah melihat printer? Ini biasanya disebut dengan printer. Fungsi printer itu tersebut berfungsi untuk mencetak gambar, foto, atau dokumen. Fungsi speaker apa? Untuk apa? Fungsi speaker berfungsi untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, video, dan rekaman. Jadi udah paham pengertian dari speaker di perangkat keluar output? Apa tadi? Berfungsi untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, video, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada apa? Dari proyektor untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer dari sebuah layar. Ini biasanya disebut dengan proyektor. Fungsinya tadi untuk apa? Menampilkan gambar, video, atau apa? Dokumen, data dari komputer dan sebuah layar. Yang terakhir, penyimpanan dari adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori arus utama sebuah komputer dalam memori. Ada yang tahu penyimpanan sekunder terdapat apa-apa saja? Harddisk. Ada yang tahu fungsi dari harddisk apa? Fungsi dari harddisk. Fungsi dari harddisk adalah penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat di CPU. Di dalam CPU terdapat harddisk dan bentuknya seperti diagram magnet. Tadi pengertian dari hard media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat di CPU. Kan ada piringan bulat di gambar tersebut. Testing.
pengertian dari flash disk untuk menyimpan data. untuk menyimpan data secara permanen. Misalkan kita mau menyimpan sebuah data atau dokumen, kita menggunakan flash disk. Dan flash disk juga bisa dibawa ke mana-mana dengan mudah karena bentuknya kecil dan tidak berat. Sebelumnya kalian udah tahu apa itu memori? Memori berfungsi untuk apa? Menyimpan data. Menyimpan data. Menyimpan gambar. Portable di smartphone, tablet atau kamera digital. Misalkan di HP kita tuh ada memori kan di HP kita tuh. Biasanya ada memori, terus di tablet kita pasti adanya memori. Kalian pernah melihat kamera? Ya, kamera ada memori atau tidak? Ada. Jadi paham contoh dari memori? Compact disk atau CD. Ada yang tahu fungsi dari CD? Untuk menyimpan data. Kalau zaman dulu itu untuk memutar sebuah video. Kalau di zaman sekarang itu bisa untuk menyimpan sebuah data. Kita sampai di situ. Selanjutnya kita akan melihat video dari cara kerja komputer. Kawan, kembali lagi operator komputer. Kali ini kita memasuki Silahkan materi diperhatikannya. yang tentang prinsip dan cara kerja komputer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan tentang prinsip dan cara kerja komputer. Let's go. Pertama, ada user yang memasukkan perintah. Itu device yang digunakan user untuk memasukkan perintah. CPU melakukan pengolahan data menjadi informasi. Output device menampilkan hasil pengolahan data berupa informasi. Dan akhirnya, informasi hasil pengolahan data diterima oleh user. Perhatikan penjelasan berikut ini. Jika kamu mengklik tombol pada mouse akan mengirim informasi kepada komputer tentang posisinya. Ketika klikan mouse tersebut diterima, maka akan dihandle oleh BIOS. BIOS ini bertindak seperti mata, telinga, mulut, dan tangan dari komputer. BIOS ini menyediakan jalan untuk berinteraksi dengan environment oleh instruction. Dalam hal ini, sistem memutuskan bahwa klikan pada mouse cukup penting. Jadi, sistem tadi menggenerate interact pada CPU. Kerja CPU adalah men-teaching instruksi dari memori dan men-teaching dari eksekusi menara instruksi, bukan betul. Instruksi untuk memindahkan kursor pada layar untuk menjalankannya pada desktop, internet, image file dialih dan di-compile menjadi lebih kecil dan menyimpannya dalam bentuk bit 1 dan 0 dalam memori. Ketika CPU melihat pada address di mana program disimpan dan mengirim request pada memori subsistem untuk berinstruksi yang tersimpan di banyak program terlibat akan sebelum pada tombol pada sistem ditekan. Jadi, hanya contoh sederhana, mengklik mouse berarti menuju seluruh komputer komputer dalam arsitektur komputer, peripheral, BIOS, memori, dan banyak lainnya. Kawan-kawan, itulah khususnya proses ketika melakukan klik pada mouse. Bagaimana pendapat kalian? Demikian materi tentang prinsip. Tugas dan materi lengkapnya dapatkan dari Sekarang lagi 6 orang.
sebuah sistem komputer. Tadi kan kita udah bahas materinya, terus kita nonton videonya. Jadi tugas kalian adalah membuat cara kerja sebuah sistem komputer. Nah, silahkan ke kelompoknya masing-masing. Bisa dibagi, ada yang 12, ada yang 13. Duduk ya dulu. Cara kerja sistem komputer. Lanjutkan presentasinya di minggu depan aja. Sekarang ibu mau tanya sama kalian. Apa yang kalian tadi pahami tentang sistem komputer atau komponen-komponen yang ada di sistem komputer? Apa yang kalian pahami tadi mengenai komponen komputer pada sebuah komputer? Pahami di sistem komputer atau komponen komputer? Atau di handphone kalian, apa yang kalian pahami? Hardware, firmware. Coba satu orang jawab pengertian dari hardware, software, dan firmware. Hardware adalah perangkat keras komputer. Software adalah suatu program dalam komputer yang menjalankan fungsi tertentu. Software juga bisa disebut sebagai perangkat lunak komputer. Firmware adalah orang yang menggunakan komputer. Ya, tadi kan kita udah bahas tiganya. Sekarang ibu mau tadi 3. Bukan contoh, misalkan kalau kita membuatnya, misalkan hardware digunakan untuk apa, software digunakan untuk apa, dan firmware itu apa? Contoh, cara menampilkan sebuah gambar dari sistem komputer. Silahkan kalau yang mau bertanya, yang belum paham. Punya mulut kan buat jawabnya? Udah paham belum materi tentang sistem komputer? Tadi cara mengoperasikan mouse gimana? Speaker. Yang terakhir ada proyektor. Kalau ada yang bisa menyimpulkan ada yang bisa menyimpulkan macam-macam serta fungsi masing-masing dari perangkat keras komputer. Untuk mendinginkan, untuk apa? Fungsi dari CPU tadi itu apa? Komputer. Misalkan komputer tidak memiliki CPU, bisa digunakan atau tidak? Yang lainnya gimana? Gimana? Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Seru. Bukan seru. Yang lainnya sebelah sini, gimana kesan pembelajaran hari ini? Ini keluarga suara sebelah sini, gimana perasaan belajar hari ini, Pak? Siapa? Gimana perasaan Anda kalau belajar hari ini? Siapa? Bisa jawab? Tidak bisa? Sebelah sini gimana? Pesan belajar hari ini? Sebelah sana? Seru. Apa selain seru apa lagi?
Sena. Mengetahui berbagai macam sistem komputer. Setelah itu apa lagi? Apa? Menambah wawasan. Kalau kita tidak belajar, apakah bisa menambah wawasan? Tidak. Kan banyak tuh manfaat kita belajar sistem komputer. Iya. Coba diminta satu orang siswa memberi motivasi kepada kelasnya. Coba, siapa nama kamu? Sapril, coba berdiri dulu. Berdiri. Coba kasih motivasi buat kawan-kawannya kan kita udah mau menggunakan sistem komputer. Ada yang bisa bantu dia, Vincent? Siapa? Nanti aku kasih komen kalau bisa kasih motivasi sama kawan-kawannya kalau belajar sistem komputer. Iya, cewek juga boleh. Silakan berdiri kalau mau. Mungkin kalian sering menggunakan handphone untuk hal-hal positif kan? Sistem komputer itu kita dapat memahami berbagai macam. Kita bisa menggunakan sebuah perangkat-perangkat itu dengan baik dan benar. Gimana caranya? Kasih kamu aja. Silakan. Tepuk tangan dulu buat apa? Mengakhiri pelajaran kita hari ini. Siapa ada yang mau ditanyakan? Ibu rasa cukup materi kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Silakan gerakan dulu. Habis itu kita Yang boleh dengan kata-kata kita. Siap, hormat. Bu, ada salam Ibu. Ibu. Ya. Lupa masalah. Nanti. Iya, jadi bakal satu.